Luas wilayah Indonesia di satu sisi menyulitkan pemerataan pembangunan pendidikan. Pendidikan lebih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara kota dengan desa dan daerah pinggiran. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal atau BP PAUDNI Regional 1 Medan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BP PAUDNI Regional 1 Medan berkedudukan di Medan, di Jalan Kenangaraya nomor 64 Tanjung Sari, Medan, mempunyai wilayah kerja 7 provinsi, mulai dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, serta Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 17 April tahun 2012, BP PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. BP PAUDNI mempunyai fungsi pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, serta pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, serta pelaksanaan urusan administrasi balai. BP PAUDNI Regional 1 Medan saat ini telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. Oleh karena itu, BP PAUDNI Regional 1 Medan telah menetapkan kebijakan mutu, yaitu mewujudkan masyarakat cerdas dan terampil, dan menetapkan moto Inovasi Kami, Solusi Anda, serta menetapkan janji layanan melayani dengan cerdas. Saat ini BP PAUDNI Regional 1 Medan memiliki ketenagaan 82 orang yang terdiri dari 42 orang staf administrasi termasuk jabatan struktural serta 40 orang pamong belajar. Kualitas SDM yang rendah membuat penduduk desa dan pinggiran tidak memiliki keahlian yang bisa diandalkan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan, terlebih untuk mengembangkan kemandirian berwirausaha. Sebuah kondisi yang bermuara pada kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan dan kualitas SDM yang rendah, pemerintah sesuai cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk lembaga yang mampu memberi transformasi pendidikan di kalangan masyarakat putus sekolah atau masyarakat marginal lainnya. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal
dan informal atau BP PAUDNI. BP PAUDNI Regional 1 adalah unit pelaksana teknis untuk pengembangan pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal di bidang pendidikan non-formal dan informal yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di awal berdirinya, lembaga ini bernama Balai Pengembangan Masyarakat yang merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan masyarakat pada tahun 1991 beralih menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Medan. Pada tahun 1997 beralih menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumatera Utara. Setelah memasuki era otonomi daerah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 115/0/2003 beralih menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda atau BPPLSP Regional 1. Pada tahun 2007, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20/0/2007 menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal atau BPPNFI Regional 1 dengan wilayah kerja Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Lalu pada tahun 2012, terjadi perubahan nomenklatur sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2012 menjadi BP PAUDNI atau Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam masalah pendidikan anak usia dini ini. Jadi perlu dipikirkan bagaimana teman-teman yang dihimbau ada supervise pada orang tua, ada home visit seminggu sekali, melihat bagaimanakah praktek-praktek orang tua di dalam menstimulasi anaknya. BP PAUDNI Regional 1 Medan mempunyai visi terwujudnya layanan prima di bidang PAUDNI untuk membentuk insan yang cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BP PAUDNI Regional 1 Medan telah menetapkan misi. Yang pertama, meningkatkan mutu layanan program, sarana, dan prasarana di bidang PAUDNI. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia PAUDNI. Yang ketiga, meningkatkan layanan pengembangan program di bidang PAUDNI. Yang keempat, meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program di bidang PAUDNI. Yang kelima, mewujudkan pelayanan bantuan teknis terhadap satuan PAUDNI. Yang keenam, meningkatkan fasilitasi pengembangan sumber daya di bidang PAUDNI. Yang ketujuh, meningkatkan layanan informasi melalui pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi di bidang PAUDNI. Yang kedelapan, mewujudkan pelaksanaan kemitraan yang bermakna dan bermutu di bidang PAUDNI.
BP Pautni memiliki fasilitas pelaksanaan diklat dan website yang dilengkapi dengan mes untuk tempat penginapan peserta diklat, ruang aula, ruang serbaguna. itu harus digunakan. Di samping fasilitas umum lain seperti galeri, perpustakaan, website PAUD, website komputer, website psikologi, musola, koperasi, ruang karaoke, ruang fitness, dan lapangan tenis. Website BP Pautni Regional 1 juga dikembangkan di wilayah kerjanya, tersebar di seluruh wilayah kerjanya seperti website Tenun Ulos modifikasi di Simalungun dan Kopi RB3 di Dairi. Sebenarnya waktu itu ya tahun berapa ya saya kenal mereka, tahun 2009. Waktu itu saya ada mengajukan proposal sama mereka. Disitulah saya kenal mereka. Kemudian ya inilah usaha apa ini tadi. Orang dinas Balai BPPNFI datang kepada saya, ya kan. Mereka mengadakan program gitu. Kebetulan waktu itu orang itu menawarkan program ulos modifikasi, di mana ulos itu dibuat ya kan untuk dijadikan tas, ya. Kemudian pakan-pakan rumah tangga. Jadi mereka menawarkan kepada saya, Balai orang BPPNFI menawarkan itulah bahan-bahan ulosnya kepada kami. Kemudian orang Balai juga memberikan ini alat tenun. Kemudian ini murid-murid lah dididik, dipanggil guru, mengajarkan mereka. Ya lumayan juga lah hasilnya. Ya kami pun merasa senang lah atas bantuan dari Balai BPPNFI ya. Soal pemasarannya kami belum begitu berkembang lah Pak, karena kan kami ini baru 1 tahun, mungkin belum begitu banyak yang tahu soal ulos ini. Ya mudah-mudahan usaha ini bisalah maju ke depan ya kan, dan kami pun bisa mandiri. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BP Pautni Regional 1 menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, badan internasional, lembaga swasta, Himpunan Pengusaha Khusus Indonesia atau HIPKI, Himpaudi, dan universitas. Program pendidikan non-formal memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan MOU dengan BPPNFI Regional 1 dalam pelaksanaan percepatan pendidikan non-formal dan informal. Kami, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Dairi, sebagai binaan BPPNFI Regional 1 melaksanakan kegiatan berupa produk kopi RB3, pembuatan tanduk,
pembuatan tepung mokal, pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, dan taman bacaan masyarakat rumah sakit. Arti penting terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mendorong BP PAUDNI Regional 1 untuk tetap proaktif, berperan serta menciptakan manusia Indonesia berkualitas yang berakal budi, berakhlak luhur, serta menjunjung nilai demokrasi dan kesetaraan gender, terutama sejak usia dini, agar anak-anak memiliki pengharapan dan kepercayaan diri menatap masa depan.